Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang analisis data penelitian. Nah, sebelumnya kan teman-teman sudah belajar tuh bagaimana tentang teknik pengolahan data ya, dari editing, coding, data entry, dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan fokus ke teknik analisis. Jadi bagaimana kita memilih analisis data penelitian kita. Dalam melakukan analisis, khususnya terhadap data penelitian, kita akan menggunakan ilmu statistik terapan. Nah, nanti ini akan disesuaikan dengan tujuan yang akan kita analisis. Apabila penelitiannya deskriptif, maka menggunakan statistik deskriptif. Kemudian jika penelitiannya analitik, maka kita menggunakan statistik analitik. Tuh. Ini outline yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama terkait teknik analisis data sendiri, kemudian analisis data penelitian deskriptif, kemudian analisis data penelitian deskriptif dengan program SPSS, analisis data penelitian analitik, kemudian tahap pengujian data, pemilihan teknik analisis atau uji statistik, kemudian uji statistik non-parametrik dan parametrik. Ini nanti akan kita bahas dalam 2 kali pertemuan ya. Oke, ini beberapa referensi yang saya gunakan. Nah, sekarang kita langsung mulai ke analisis data ya. Ini pengantarnya. Di mana data setelah kalian olah, kan ya setelah tadi di editing, di coding, di data entry, dan lain-lain, langkah selanjutnya adalah data dilakukan analisis atau dianalisis. Kenapa harus dianalisis? Tujuannya adalah untuk mempermudah atau memberikan interpretasi atau mengambil kesimpulan. Itu. Jadi dengan kita menganalisis, itu akan memberikan kita mempermudah kita dalam mengambil suatu kesimpulan gitu. Jadi misalnya tujuan kita mau melihat hubungan. Nah, setelah kita analisis, maka kita bisa tahu apakah ada hubungan atau tidak dari penelitian yang kita lakukan. Gitu. Nah, untuk menganalisis suatu data, itu bisa menggunakan statistik ataupun non-statistik. Untuk yang statistik, ini umumnya adalah dengan menggunakan data kuantitatif atau data yang dikuantitatifkan. Jadi ada nilainya. Kalau yang non-statistik, ini umumnya berupa data kualitatif. Tuh. Nah, untuk statistik sendiri, ada yang bisa dilakukan menggunakan manual, jadi perhitungan manual, menggunakan rumus ya. Dan yang kedua, menggunakan program. Ya, umumnya yang program yang digunakan itu SPSS. Tuh. Nah, untuk manual sendiri, pengambilan kesimpulan kita dengan membandingkan antara nilai R hitung dengan R tabel. Itu. Jadi ada nilai yang kita hitung, kita bandingkan dengan nilai yang ada di dalam tabel. Sedangkan statistik yang menggunakan program, ini yang kita perhatikan adalah nilai signifikansinya. Jadi nilai signifikansinya kita bandingkan dengan nilai alfa. Itu. Jadi kita bandingkan dengan nilai alfanya. Untuk teknik analisis data sendiri, ada teknik analisis tadi yang non-statistik dan teknik statistik yang sudah kita bahas di depan. Untuk yang non-statistik sendiri, ini umumnya untuk analisis kualitatif dengan cara induktif, yaitu mengambil kesimpulan umum berdasarkan hasil observasi. Itu jadi analisis kita itu dengan cara mengambil kesimpulan secara umum berdasarkan hasil observasi yang kita lakukan. Nah, sedangkan tadi teknik statistik tadi ya, teknik statistik tadi itu untuk data kuantitatif atau data yang dikuantitatifkan gitu. Nah, contohnya kalau data kuantitatif itu kan ada angkanya ya, jelas terukur. Kalau data yang dikuantitatifkan, misalnya dari contoh tingkat pengetahuan. Tingkat pengetahuan itu kan ada yang tinggi, sedang, rendah. Nah, tinggi, sedang, rendah itu kita kuantitatifkan, jadi kita bikin angka. Misalnya yang tinggi itu 3, yang sedang itu 2, yang rendah itu 1 gitu. Nah, itu namanya data dikuantitatifkan.
Untuk teknik statistik sendiri, kita bagi menjadi dua, jadi ada analisis deskriptif, kemudian ada analisis analitik. Untuk analisis analitik sendiri, itu ada 3 macam, jadi ada yang mengkomparasi atau membandingkan, kemudian ada yang mengkorelasi atau menghubungkan, dan terakhir ada asosiasi atau kita melihat pengaruh. Beda tujuan analitiknya, maka nanti beda juga pemilihan teknik analisisnya. Tuh. Nah, apa sih yang dimaksud dengan analisis deskriptif? Nah, untuk analisis deskriptif ini, adalah suatu analisis gitu yang membahas bagaimana cara-cara kita meringkas, menyajikan, kemudian mendeskripsikan suatu data dengan tujuan agar mudah dimengerti dan lebih mempunyai makna gitu. Oke. Sekarang kita masuk ke analisis data penelitian deskriptif ya. Nah, analisis data penelitian deskriptif tadi sudah saya bilang di depan, mempunyai fungsi untuk meringkas, mengklasifikasikan, dan menyajikan data gitu ya, atau mendeskripsikan data dari hasil pengamatan yang telah kita lakukan. Tuh. Bagaimana cara menganalisisnya? Jadi, untuk penelitian data deskriptif itu bisa kita analisis, kita sajikan dalam bentuk mean, median, modus, simpangan baku, dan varian. Jadi ada 5 perhitungan yang bisa kita sajikan untuk penelitian data deskriptif. Tuh. Sekarang kita lanjut ke analisis data penelitian deskriptif. Analisis data deskriptif sendiri itu mendeskripsikan data kita itu dengan satu variabel pada umumnya atau dengan istilahnya analisis deskriptif univariat. Nah, nanti pas teman-teman melihat data panduan di selingkung itu nanti akan jelas saat analisis data ada yang univariat atau ada bivariat atau ada multivariat tergantung variabel yang dilakukan. Nah, untuk penelitian deskriptif sendiri ini kita umumnya menggunakan analisis satu variabel atau univariat. Nah, ini dapat disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi gitu ya, ukuran penyebaran dan nilai rata-rata. Nah, selain ini untuk analisis deskriptif sendiri yang bisa kita lakukan adalah dengan menyajikan nilai median, modus, simpangan baku, dan varian gitu ya. Kemudian yang mean ini atau nilai rata-rata gitu. Nah, apa sih kegunaannya kita melakukan analisis deskriptif gitu ya? Analisis deskriptif ini kegunaannya adalah untuk mempersiapkan analisis selanjutnya. Contoh misalnya kita mau melihat bagaimana hubungan tingkat pengetahuan dengan kepatuhan pasien gitu. Nah, kalau kita melakukan analisis hubungan, itu kan ada 2 variabel, yaitu pengetahuan dengan kepatuhan. Kan ini yang akan kita hubungkan. Ini kalau analisis analitik. Sedangkan kalau deskriptifnya itu kita satu-satu, kita bahas univariatnya. Jadi kita lihat pengetahuannya dulu gimana, kemudian kita lihat kepatuhannya seperti apa. Gitu. Jadi misalnya pengetahuannya ini kita sajikan dengan rata-rata misalnya. Misalnya dari 30 sampel itu kita lihat pengetahuan rata-ratanya bagaimana. Oh misalnya ternyata yang paling banyak itu adalah yang berpengetahuan baik. Misal. Nah, sedangkan kepatuhan juga dilihat dari 30 sampel tadi bagaimana. Oh rata-rata kepatuhannya baik gitu. Jadi dilihat satu-satu. Ini namanya deskriptif. Nah, bisa dipahami sampai sini ya? Oke, sedangkan kalau kita mau lanjut ke analisis selanjutnya, nah ini masuk ke analitik, kita hubungkan bagaimana pengetahuan dengan kepatuhan. Apabila persyaratan distribusi normal untuk uji statistik, maka perlu kita pertimbangkan apakah perlu dilakukan transformasi variabel dan mengubah skala variabel. Karena
ketika kita mau melakukan uji analitik selanjutnya, itu kita harus melihat distribusi data. Apakah datanya terdistribusi normal atau tidak. Jika terdistribusi normal, kita lihat lagi skala datanya. Apakah skala datanya interval atau rasio, atau skala datanya ordinal atau nominal. Gitu. Jadi ini kita lihat. Kalau interval rasio, maka kita bisa lanjut ke analisis parametrik. Tapi kalau skala datanya ordinal nominal, kita lanjutnya ke non-parametrik gitu. Jadi ini kita pertimbangkan. Apakah yang semula misalnya dari ordinal ini kita ubah ke interval atau seperti apa gitu. Oke, ini lebih jelas lagi tadi apa itu fungsi dari analisis deskriptif. Jadi analisis deskriptif itu untuk mengakses, mengklasifikasikan dan menyajikan data dalam bentuk rata-rata hitung atau mean, jadi nilai rata-ratanya, kemudian atau menggunakan nilai tengah, median, gitu. Jadi ini nilai yang terletak di tengah dari satu pengamatan, satu rangkai pengamatan, gitu. Nilai tengahnya ada di mana. Kemudian modus ini untuk melihat fenomena yang paling banyak terjadi, gitu ya. Jadi kalau mean itu rata-ratanya, kalau median itu nilai tengahnya, kalau modus itu melihat yang mana yang paling banyak terjadi. Kemudian ada simpangan baku atau standar deviasi, dan terakhir ada varians untuk mengetahui variasi data. Oke, kita lanjut ke analisis data penelitian deskriptif yang mean. Jadi kita melihat dulu rata-rata hitung. Kalau menurut saya kalian sudah paham sekali tentang rata-rata ya. Untuk menghitung rata-rata itu mudah saja. Nah, jadi rata-rata hitung atau mean ini memiliki perhitungan dengan cara nih ya, membagi jumlah nilai data. Jadi nilai jumlah data seluruhnya dengan banyaknya data itu. Nah, ini dapat digunakan untuk data yang tidak dikelompokkan ataupun dikelompokkan. Nanti saya jelaskan, kalau misalnya data yang tidak dikelompokkan tuh langsung aja dia. Misalnya jumlah pasiennya ada 12 nih, ini contohnya tidak dikelompokkan. Ada 12 pasien, nah dihitung nih masing-masing, ini langsung namanya ini data yang tidak dikelompokkan. Tapi kalau yang data yang dikelompokkan, itu contohnya dia dikelompokkan menjadi beberapa data, jadi ada interval-interval dalam setiap data tersebut. Itu. Nah, sekarang kita masuk ke yang rumus untuk data yang dikelompokkan. Nah, ini jadi yang dikelompokkan tadi ada kelompok nilai 11-15, 16-20, dan seterusnya kan ya. Nah, rumusnya adalah X bar atau mean atau rata-rata itu dengan cara F1 dikali X1 ditambah F2 kali X2 dan seterusnya. Kemudian dibagi F1 plus F2 sampai seterusnya. F1 itu adalah frekuensi yang sesuai dengan nilai tengah, FI itu frekuensi yang sesuai dengan nilai tengah dikali nilai tengah interval itu sendiri. Itu. Jadi contoh, langsung masuk contoh ya biar mudah dipahami. Nilai di kelas itu jadi ada kelompok 11 sampai 15 gitu nilainya. Ada 16 sampai 20. Nah, nanti data diketahui sudah tahu nih nilainya berapa. Ini frekuensi. Jadi pengamatan yang kalian lakukan. Contoh yang nilai 11 sampai 15 itu 4 orang, 16 sampai 25 orang dan seterusnya. Tugas kalian hanya menghitung nanti mencari nilai tengahnya, kemudian mengalihkan antara nilai tengah dengan frekuensi. Nah, untuk mencari nilai tengah, itu caranya gampang sekali. Nih, contoh 11 sampai 15, kita hitung 11, 12, 13, 14, 15. Nilai tengahnya mana? 13. Maka tulis 13. Itu untuk nilai tengahnya. 16 sampai 20, berapa nilai tengahnya? Kita cari 16, 17, 18, 19, 20, 18. Itu nilai tengahnya. Dan seterusnya. Oke, kalau sudah selesai,
Baru kita masuk ke yang berikutnya. Kita kalikan antara FI dengan XI. Caranya, tinggal dikali biasa aja. 4 kali 13, 5 kali 18 gitu, dan seterusnya. Sampai nanti dapat hasil akhirnya kita jumlahkan. Berapa jumlah FI kali XI dan berapa jumlah FI aja. Kalau sudah dapat, tinggal dimasukkan ke rumus. X bar sama dengan jumlah FI kali XI bagi jumlah FI. Itu. Nah, tinggal dimasukkan sama dengan 735 nih bagi 30, dapatnya 24,5. Jadi nilai rata-rata kelasnya untuk data yang dikelompokkan itu adalah 24,5. Tuh, gampang ya kalau untuk mencari nilai rata-rata. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini rumus lain untuk menentukan nilai tengah jika rentang intervalnya lebar. Gitu. Kalau rentang intervalnya lebar, kesulitan kita untuk menentukan nilai tengahnya ya. Banyak banget kan ya kalau kita harus menentukan nilai tengah kelas interval itu secara manual. Ini mirip saja sebenarnya dengan yang tadi. Jadi caranya X bar sama dengan jumlah FI dikali MI, nilai tengah kelas interval gitu. Kemudian ini jumlah FI-nya, frekuensi yang sesuai dengan nilai tengah. Jadi ini kalau misalnya dia kelasnya lebar, contohnya nih 10.000 sampai 19.999. Kan kalau misalnya kita mencari nilai tengahnya manual 1, 2, 3 itu kesulitan ya. Nah, maka caranya tinggal untuk menentukan nilai MI-nya tinggal kita tambahkan aja 10.000 bagi 19,999 dibagi 2 gitu. Itu mencari nilai FI-nya. Kemudian ini sudah diketahui nih jumlah pemegangnya dari survei. Nah, setelah kalian menentukan nilai tengah masing-masing interval, baru masukkan ke dalam tabel berikut ini. Ini tabelnya, sambungannya tadi ya. Nah, jadi sudah kita masukkan, tahu titik tengahnya dengan cara membagi tadi. Kemudian ini jumlah FI-nya, ini FI kali MI. Setelah didapat totalnya gitu, tinggal dibagi saja ini dibagi dengan ini. Dapatlah hasilnya. Sebenarnya sama aja dengan yang pertama gitu, tapi yang pertama kan kita bisa menghitung titik tengahnya bisa cepat ya. Karena dia datanya rentang dari itu sempit, jadi menentukan nilai tengahnya gampang. Tuh. Oke, sekarang kita lanjut ke analisis data penelitian yang analisis penelitian deskriptif yang median atau nilai tengah. Gitu. Jadi apa sih itu median? Median itu merupakan nilai yang terletak di tengah dalam suatu set penilaian atau pengamatan. Ini juga sama bisa untuk data tidak berkelompok ataupun data dikelompokkan. Untuk data yang tidak berkelompok, gitu ya, bila banyaknya pengamatan gasal atau ganjil, maka median terletak pada urutan ke N plus 1 bagi 2. N sama dengan banyaknya pengamatan. Gitu. Tapi bila banyaknya pengamatan genap, median terletak pada urutan ke N bagi 2 atau N plus 2 bagi 2. Dan nanti kita masuk ke contoh ya. Ini rumusnya dulu. Kemudian untuk data dikelompokkan, ini yang memerlukan tabel distribusi frekuensi gitu. Karena kalau untuk data dikelompokkan tadi datanya relatif banyak. Ini rumusnya. Jadi ME ini median, kalau min tadi itu X bar, singkatannya ya. Nah, median sama dengan LO. LO ini batas bawah kelas median, yaitu kelas di mana median akan kita letakkan. Kemudian ditambah C, ini panjangnya kelas median. Kemudian dikali N ini banyaknya data pengamatan, N bagi 2, dikurang jumlah frekuensi, semua frekuensi kelas median, dibagi frekuensi kelas median. Kalau dia seperti susah, tapi kalau nanti kita masukkan ke rumus itu jauh lebih gampang. Nah, ini lanjutannya. Contoh ini untuk data yang tidak dikelompokkan ya. Ini data yang dikelompokkan. Oke, ini contoh
dikelompokkan berdasarkan berat badan misalnya. Jadi ada berat badan 46 sampai 50 3 orang, 51 sampai 55 2 orang dan seterusnya. Nah, langkah pertama untuk menjawab soal ini adalah kita buat tabel untuk menghitung frekuensi kumulatif data. Jadi berat badannya diketahui, frekuensinya diketahui, kita bikin tabel nih di sini, tabel frekuensi kumulatif. Bagaimana cara frekuensi kumulatif? Yang dikumulatifkan itu adalah frekuensinya. 3, 3. Besok 3 tambah 2, 5. 5 tambah 4, 9. 9 tambah 5, 14. 14 tambah 6, 20. 20 tambah 4, 24. 24 tambah 1, 25. 25 tambah 1, 26. Nah, ini namanya frekuensi kumulatif. Gitu. Bisa dipahami ya, cara mengkumulatifkan frekuensi? Oke, sekarang kita ulangi. Ini masih gampang. Ini 3, 3. Ini di bawah sini ngisinya 3 tambah 2, 5. Habis itu 5 tambah 4, 9, dan seterusnya. Nah, setelah kita buat frekuensi kumulatif, langkah kedua adalah menentukan nilai-nilai yang akan kita gunakan pada rumus. Nah, jumlah data keseluruhan itu berapa? Kita hitung jumlah data keseluruhannya itu 26 dari frekuensi kumulatif tadi nih. Nah, jumlah data keseluruhan adalah 26. Kemudian, kalau misalnya dia nanya, Bu, boleh nggak kalau frekuensi kumulatif langsung kami totalkan di bawah sini? Boleh, sama aja juga nilainya. Tuh. Terus kita lanjut lagi. Nah, ini tadi sudah diketahui jumlah datanya itu 26, sehingga mediannya terletak di antara data ke-13 dan 14. Terus kita lanjut ya. Jadi tadi kita tahu totalnya berapa? Totalnya itu 26. Jadi frekuensi itu totalnya 26. Kemudian kita menghitung nilai median untuk data ini. Nah, berarti dari data sini kita hitung nilai mediannya. Ini hasilnya genap, frekuensinya 26. Maka untuk melihat median yang genap itu rumusnya N bagi 2 dan N plus 2 bagi 2. Jadi nilainya di antara ini. Nah, tinggal kita masukkan. Saya ke atas nih ya. 26 bagi 2 dan 26 plus 2 bagi 2. 26 bagi 2 itu 13. 26 tambah 2, 28 bagi 2, 14. Nah, gitu. Jadi nilai tengahnya terletak antara nilai 13 dan 14. Bisa dipahami sampai sini ya? 13 dan 14, kita lihat di sini mana 13 dan 14. Oh, ini ada data 14 di sini ya. Nah, itu berada di nilai interval 61 sampai 65. Nah, ini mediannya. Gitu. Jadi median cocok di sini. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini diketahui jadi kelas intervalnya, yang interval tengahnya itu yang kelas 61 sampai 65. Itu ya. Nah, terus dari sini kita bisa tahu batas bawahnya. Ini kan kalau di sini 60, jadi batas bawahnya itu turun setengah. Jadi batas bawahnya ini 61 turun setengah 60,5. Jadi kita tahu batas bawahnya. Tadi batas bawah itu LO ya. Batas bawah median itu sama dengan 60,5. Nah, kemudian apa lagi yang bisa kita lihat dari data ini? Nah, dari 61, berat badan 61 sampai 65 itu frekuensinya, jumlah frekuensinya, frekuensinya itu 5. Ya. Nah, habis itu apa lagi kelas interval sebelumnya? Kelas interval sebelumnya berapa? 9. Itu. Kemudian panjang interval, kita juga bisa cari panjang interval. Panjang intervalnya dihitung dari 61, 65 ini berapa? 61, 62, 63, 64, 65. Maka panjang intervalnya itu 5. Itu. Oke, kita lanjutkan. Ya, saya mau sedikit klarifikasi di sini. Ini jumlah F itu jumlah semua frekuensi dari semua kelas di bawah kelas median. Jadi jumlah
frekuensi di bawah kelas median, jadi di bawahnya. Nah, tuh, ini kelupaan saya klarifikasi. Nah, tuh ya. Nah, jadi kalau misalnya di kasus ini, kita bisa dapat ada beberapa data. Yang pertama, LO. Batas bawahnya ini 60,5. N itu 26. N tadi merupakan banyaknya data atau pengamatan. Ini tadi dari jumlah kumulatif, ini 26. Kemudian jumlah F itu tadi kita tahu itu adalah jumlah semua frekuensi dari semua kelas di bawah kelas median. Balik lagi kita ke sini. Nih, sebelum kelas median yang berapa nilainya? 9, maka tulis di sini 9. Kemudian F, frekuensinya berapa? Nih, 5. Kemudian C, panjang kelasnya itu dihitung 61 sampai 65, 61, 62, 63, 64, 65, ada 5. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan median sama dengan LO-nya 60,5, ditambah C, panjang kelas interval tadi, kemudian bagi total kumulatif 26, bagi 2, dikurang 9, bagi 5, sama dengan 64,5. Nah, jadi ini nilai mediannya untuk data yang dikelompokkan tadi. Tuh. Oke, sekarang kita lanjut ke modus. Modus itu digunakan untuk menyatakan fenomena yang paling banyak terjadi. Jadi yang paling banyak terjadi dibandingkan dengan frekuensi kemunculan data, itu modus. Misal kita mau melihat penyebab kematian terbanyak gitu. Jadi yang paling banyak, itu fenomena yang paling banyak itu namanya modus. Sama ini untuk data tidak berkelompok sama dengan data berkelompok. Kalau data tidak berkelompok tuh langsung aja ditentukan dengan menentukan frekuensi terbanyak di antara data tersebut. Contoh penyebab kematian terbanyak. Ternyata misalnya penyakit jantung misalnya itu menyebabkan 100 kematian. Penyakit paru 50 kematian. Kemudian misalnya penyakit infeksi 30 kematian. Tinggal kita ambil yang mana yang penyebab kematian paling banyak. Kan 100 tadi ya. Penyakit jantung gitu. Itu contohnya untuk data tidak berkelompok. Kemudian untuk data berkelompok gitu. Nah, ini saya tipe lagi nulisnya. Ini bukan ME, tapi namanya aja modus, berarti sini MO. Dia rumusnya MO sama dengan LO, ini batas bawah kelas modus, yaitu kelas dengan frekuensi terbanyak tadi kelas modusnya ya. Kemudian ditambah panjang kelas modus. Kemudian di dalam kurung nih dikali D1. D1 ini selisih frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval sebelum kelas modus. Kemudian di bawah ini D1 ditambah D2, di mana D1 tadi selisih frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval sebelum, kalau D2 itu kelas interval setelahnya. Kita masuk rumus, itu akan lebih gampang ya dipelajarinya. Nah, ini contohnya. Untuk data yang tidak berkelompok, langsung aja nih. Jadi dilihat jumlah pasien yang datang nih. Di sini dilihat mana yang paling banyak. Di sini jika kita melihat dari frekuensi kedatangan pasien, yang periksa setiap bulannya dapat diketahui paling banyak tingkat kedatangan. Jadi selama 2 bulan gitu, datangnya 2 bulan 2 kali ya. Ada yang 35 ini 2 kali gitu. Terus itu yang 39. Habis itu yang 40 gitu. Itu yang dia terulang, dimaksud di sini. Maka kita pilih. Nah, kita pilih nanti nilai modusnya yang terkecil. Yang dijadikan prioritas nilai modusnya gitu. Ini nanti yang dipilih berarti 35 kali umumnya yang paling sering. Tapi tadi ini yang kalau banyak datanya. Tapi kalau datanya singkat kayak tadi, berapa jumlah kematian tuh tinggal langsung aja ditarik kesimpulannya. Tuh. Ini kenapa dia yang datang selama 2 bulan, jadi ini dilihat yang paling sering itu yang mana. Kan tadi kita mau melihat fenomena terbanyak. Di bulan 1 tuh 40 gitu. Bulan 2 37, bulan 3 39 dan seterusnya. Habis itu di bulan 7 40 lagi gitu. Nah, yang 35 itu juga 2 kali. Tuh, jadi itu yang diambil sebagai prioritas modus. Nah, ini untuk data yang dikelompokkan. Nah,
Untuk data yang dikelompokkan, ini contohnya, jadinya soalnya, kelas interval 51 sampai 55, 56 sampai 60, dan seterusnya. Ini nilai frekuensi. Nah, di sini kita cari modus terletak pada kelas interval keempat. Tuh, karena kelas tersebut memiliki frekuensi terbanyak yaitu 27 gitu. Jadi kita lihat di sini nih, langkah pertamanya kita lihat dari frekuensi sini mana yang paling banyak. Oh, yang paling banyak 27. Berarti kelas interval modusnya di sini 66 sampai 70. Itu caranya. Nah, habis itu kita tentukan LO itu batas bawah kelas tersebut. Ini 66, turun tadi setengah ibu bilang, maka 65,5 itu LO-nya. Kemudian kita lihat lagi, kita cari FM sebelum, frekuensi sebelum kelas modus. Frekuensi sebelum kelas modus, lihat atasnya berapa? 14. Frekuensi setelah kelas modus 21, gitu ya. Jadi ditulis nih, sorry ketinggalan. Nih, frekuensi kelas setelahnya 21. Nah, terus apa lagi yang perlu kita cari? C, panjangnya kelas interval. Panjangnya kelas interval dihitung 66, 67, 68, 69, 70 ada 5. Jadi panjangnya kelas interval itu 5. Nah, langkah selanjutnya adalah menentukan nilai D1 dengan D2. Menentukan nilai D1 caranya FM-nya, jadi FM frekuensi kelas modusnya nih, frekuensi kelas modusnya 27 dikurang frekuensi kelas sebelumnya. Jadi 27 kurang 14 dapat 13. Kemudian frekuensi kelas setelahnya, frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas setelahnya dapat hasilnya 6. Tinggal masukkan rumus nih MO ya. Udah saya tipe median terus padahal modus. Nah, ini MO, ini juga MO. Masukkan rumus LO-nya 65,5 ditambah C-nya panjang kelas intervalnya 5, kemudian dimasukkan D1-nya 13 bagi 13 tambah 6. Dapatlah nilai modusnya 68,92. Tuh. Gampang ya, masih bisa dipahami. Oke, kita lanjut. Ini analisis data penelitian deskriptif yang terakhir, yaitu standar deviasi dan varian. Ini digabungkan ya. Jadi, simpangan baku standar deviasi itu adalah perbandingan antara data dengan rata-ratanya. SD itu perbandingan antara data dengan rata-ratanya. Sedangkan varian itu kuadrat dari SD. Jadi, kalau misalnya diketahui salah satu, kita tahu SD, maka kita tahu varian. Atau ketika kita tahu varian, maka kita tahu SD gitu. Jadi kalau misalnya kalian tahu varian, tahu SD duluan contoh. Tahu SD duluan, maka kita mencari varian tinggal kita kuadratkan. SD dikuadratkan. Tuh nilai varian. Tapi kalau kalian taunya varian duluan, maka nilai mencari SD itu sama dengan akar dari varian. Tuh. Nah, suatu data itu bisa lebih besar atau lebih kecil rata-ratanya. Jadi, selisihnya itu bisa besar, bisa kecil. Semakin kecil selisihnya atau semakin kecil SD-nya, maka datanya semakin homogen. Begitu sebaliknya, semakin besar datanya semakin heterogen. Kita mulai lagi ya, terkait tentang standar deviasi dan varians. Nah, simpangan baku atau standar deviasi itu perbandingan antara data dengan rata-ratanya. Namanya aja simpangan baku, berarti semakin kecil simpangannya, berarti datanya semakin homogen. Sebaliknya, semakin besar simpangannya, maka datanya semakin heterogen. Itu. Standar deviasi dan varian ini saling keterkaitan. Jadi ketika satu diketahui, maka yang lainnya bisa dicari. Gitu. Varian itu kuadrat dari standar deviasi. Sedangkan, jadi misalnya kalian sudah tahu standar deviasi nih, nilainya. Nah, mau mencari varian, itu gampang. Cari varian, standar deviasinya tinggal kalian kuadratkan. Dapat hasilnya. Nah, kemudian kalau misalnya diketahuinya adalah varian. Ini diketahui varian. Mau mencari standar deviasi gitu ya, maka tinggal diakarkan. Tuh. Nah, ini rumusnya, jadi sama, dia bisa untuk data yang tidak dikelompokkan maupun data yang dikelompokkan.
N kurang dari 1, jadi rumus standar deviasi. Kalau kalian menggunakan N, jumlahnya dikurang 1, itu untuk data yang relatif kecil, umumnya kurang dari 100 data. Sedangkan untuk data yang lebih dari 100, itu kita menggunakan N-nya tanpa dikurang nilai 1. Kenapa? Karena berdasarkan hasil analisis gitu, untuk data yang lebih dari 100, dikurang 1 ataupun tidak, itu tidak ada perbedaan bermakna. Jadi, kalau datanya besar itu cukup dibagi N. Itu ya, ini rumus untuk data yang dikelompokkan. Kita langsung masuk ke contoh soal, biar gampang ya. Contoh, ditemukan orang yang menderita DM itu umurnya 50, 47, 39, dan seterusnya. Berapa SD-nya? Nah, langkah 1 cari rata-ratanya. Kayaknya langkah 1 cari rata-ratanya. Karena tadi kita balik lagi, simpangan baku itu perbandingan antara data dengan rata-ratanya. Nah, langkah 1 aja harus kita cari adalah rata-ratanya. Bagaimana mencari rata-rata? Gampang, tinggal ditambahkan semuanya, kemudian bagi jumlahnya. Dapatlah nilainya 46,75. Setelah dapat, kita buat tabel. Ini N, di tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tulis nih 1 sampai 8. Nah, kemudian ini X ini nilainya, jadi ini nilai datanya, yang 1, 50, 2, 4, 7, dan seterusnya. Setelah dapat, kemudian kita bikin tabel berikutnya, di mana kita mengurang, jadi X, nilai data, ini nilai data dikurang nilai rata-rata. Nilai data dikurang nilai rata-rata baru dikuadratkan. Itu ya. Nah, ini dapat hasilnya nanti baru dijumlahkan. Mencari standar deviasi itu langsung saja jumlah X dikurang X bar atau jumlah data penelitian dikurang rata-rata dikuadratkan. Nah, dibagi N kurang 1 karena ini tadi jumlah datanya kurang dari 100. Dapat nih hasilnya, jumlahnya 541,5 dibagi N, N-nya berapa nih N-nya? 8, 8 kurang 1. Dapatlah standar deviasinya 8,795. Cari variannya gampang, kalau kita mau cari varian itu simbolnya S aja ya. Mau mencari varian, tinggal kita kuadratkan aja SD-nya. 8,795 kuadrat. Udah selesai. Oke, kita lanjut. Ini contoh data berkelompok. Itu contoh nih ada di sini dikelompokkan tinggi badan, frekuensi gitu. Yang kita lakukan untuk data berkelompok itu selalu cari nilai tengahnya. Jadi cari titik tengahnya. Nih, dapat nilai titik tengahnya 151 sampai 155, titik tengahnya 153 gitu ya. Oke, setelah dapat frekuensinya, maka karena ini data berkelompok, maka kita kalikan frekuensi dengan titik tengahnya. Dapat sudah nih frekuensi dengan titik tengah, baru kita kuadratkan. Nah, setelah kita kuadratkan, baru kita tulis jumlahnya. Yang dengan kuadrat itu 57 nih ya jumlahnya. Yang tidak dikuadratkan 3458. Nah, rumus kita masukkan nih. Standar deviasi sama dengan jumlah F1 frekuensi dikali titik tengah kuadrat gitu. Berarti yang ini masukkan di sini 570 634 dikurang ini jumlah F1 dikali X1. F1 kali X1 baru dia dikuadratkan. Berarti yang ini 3458 dikuadratkan bagi N. N-nya berapa totalnya? Yang atas ini tidak dikurang, maka ini tetap ditulis 21. Yang bawah N-nya kurang 1. 21 kurang 1, 20. Dapatlah standar deviasi yang hasilnya 7,8. Variannya tinggal kita kuadratkan dari 7,8, dapat 60,83. Udah selesai. Yang penting kalau data berkelompok itu yang perlu kita ketahui adalah titik tengahnya. Baru nanti kita kalikan antara titik tengah dengan frekuensi.
Selanjutnya baru dikuadratkan. Nah, ini analisis data penelitian deskriptif dengan menggunakan program SPSS. Mungkin bagi kalian yang punya programnya ini bisa dilakukan ya. Yang pertama, buka program SPSS, kemudian nanti klik variable view pada SPSS, jadi ada tulisannya variable view. Kemudian pada kolom name, ketik variabel yang akan dianalisis, misal perilaku gitu. Pada kolom desimal, angkanya diganti 0, jadi nggak usah pakai desimal. Dibiarkan pun nggak masalah, cuma sebaiknya nggak usah aja, supaya nggak ribet nanti kita baca datanya gitu. Karena memang tidak perlu desimal. Kemudian, klik data view, jadi setelah kalian masuk variable view, itu klik data view. Nah, klik data view, kemudian dimasukkan nanti angka-angkanya ya. Nah, baru nanti klik analisis deskriptif statistik. Nah, masuk klik analisis deskriptif statistik deskriptif atau pilih analyze deskriptif statistik frekuensi. Itu. Jadi bisa pakai yang deskriptif statistik deskriptif atau analyze deskriptif statistik frekuensi. Setelah ini, pindahkan variabel perilaku, contoh nih perilaku ke dalam kolom variabel. Kemudian klik option, nanti akan muncul kotak deskriptif option. Nah, habis itu nanti pilih aja sesuai kebutuhan. Jadi nanti misalnya kalian butuhnya standar deviasi, klik. Butuhnya mean, median, jadi diklik aja yang memang kalian perlukan datanya apa. Itu gampang, nggak perlu pakai rumus-rumus, tinggal pakai satu program ya. Nah, tuh. Kita lanjut ke analisis data penelitian analitik. Pada umumnya, cara melakukan analisis data pada penelitian analitik itu melihat tujuan dari penelitiannya. Apakah tujuannya untuk generalisata ke populasi atau tidak, jadi mau kita generalkan atau tidak. Nah, dalam penelitian dengan pendekatan studi epidemiologi, umumnya beberapa analisis yang bisa kita gunakan itu ada cross-sectional, case control, dan cohort. Itu. Jadi ini yang di dalam studi epidemiologi. Kemudian untuk analisis data penelitian analitik sendiri itu tadi seperti di depan Ibu bilang itu perhatikan tujuan ujinya. Apakah mau komparasi membandingkan, korelasi menghubungkan, atau asosiasi melihat pengaruh, itu juga penting. Gitu. Nah, sekarang kita bahas yang sederhana dulu, yang dari studi epidemiologi ya. Yang pertama cross-sectional. Cross-sectional kemarin kita tahu ya pengambilan data dalam satu waktu itu. Nah, pada data cross-sectional ini analisisnya menggunakan ukuran rasio prevalensi atau prevalensi risk. Rumusnya itu angka prevalensi yang terpapar dibagi angka prevalensi tidak terpapar. Gitu. Atau jumlah kejadian penyakitnya dengan jumlah populasi resiko. Intinya kalian membandingkan antara yang terpapar tidak terpapar atau membandingkan antara yang sakit dengan yang punya resiko. Tuh. Itu yang cross-sectional. Contoh, di sini mau melihat penelitian hubungan antara pengelolaan botol susu terhadap kejadian diare pada balita di wilayah A. Apabila penelitian dengan pendekatan cross-sectional, kemudian pengambilan sampel tidak random, sejumlah 59 responden, maka analisis yang digunakan adalah perhitungan prevalensi rate. Bagaimana analisisnya? Nah, sekarang tadi ini pengelolaan botol susu yang salah tadi ya. Kalau yang salah positif, ini yang salah nih, maka sini plus, sini tidak salah, ini salah, ini tidak salah. Kejadian diarenya ini positif, ini tidak, gitu ya. Maka tinggal dimasukkan. Misalnya contoh datanya yang salah itu 25, kejadian diarenya 25. Kemudian pengelolaan botol susu yang salah yang tidak diare itu 7 orang. Itu cara bacanya. Kemudian pengelolaan botol susu yang benar, kejadian diarenya 13, kejadian tidak diarenya 14. Gitu ya. Baru kalian jumlahkan. Ini nanti jumlah ini ke sini sama dari dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan itu pasti jumlahnya nanti sama di sini di 59 nih. Gitu. Jadi ketika kalian cross-sectional maka yang dihitung adalah angka prevalensinya atau prevalensi risknya. Caranya nih bisa pakai rumus ini ya.
78. Jadi ini yang pengelolaan botol susu yang salah. Jadi yang terpapar kan yang salah nih. Angka kejadian diarenya ini. Maka ini datanya diambil. Jadi 78,1 bagi 100 ya dalam persen. Dibagi, tadi dia bilang yang terpapar dan tidak terpapar. Yang tidak terpapar, tapi dia juga mengalami diare gitu. Ini pengelolaan botol susunya benar, tetapi dia tetap mengalami diare gitu. Nah, ini 48,2. Nah, maka prevalensi risknya langsung aja 78 yang terpapar dan diare. Ini yang tidak terpapar tapi diare dibandingkan. Ternyata prevalensi risknya 1,6 kali. Jadi bacanya, karena nilai PR itu tidak sama dengan 1, prevalensi risk tidak sama 1, berarti terdapat hubungan antara pengelolaan botol susu dengan kejadian diare gitu. Itu ini cara bacanya sederhananya. Artinya dia tidak sama dengan 1. Kalau 1 itu berarti tidak ada hubungan. Atau kalian bisa baca lagi menyimpulkannya, pengelolaan botol susu yang salah itu punya resiko 1,6 kali lebih besar dibandingkan pengelolaan botol susu yang benar dalam menyebabkan resiko kejadian diare. Boleh seperti itu juga kesimpulannya. Tuh. Oke, kita lanjut ke case control. Kalau tadi cross-sectional itu menggunakan angka prevalensi, kalau case control kita menggunakan odds ratio. OR sama dengan 1, jadi apabila odds ratio atau proporsi sama pada kedua kelompok, OR sama dengan 1, gitu ya, maka tidak ada hubungan antara paparan dengan penyakitnya. Sama aja seperti angka prevalensi, kalau angka prevalensinya sama dengan 1, artinya tidak ada hubungan. Gitu. Rumusnya jadi kita petakan seperti ini untuk kasus case control gitu ya. Jadi kalau case control itu kan kita lihat ada kasus kan ya. Jadi kalau dari metodenya itu kita lihat ada kasus, misalnya nih penyakit, sudah kejadian penyakitnya nih. Tarik ke belakang, maka akan ada kelompok terpapar dan tidak terpapar. Jadi ditarik dari kasusnya. Nah, jadi di sini paparan kelompok tadi ada yang terpapar, ada yang tidak terpapar. Kejadian penyakitnya ada yang jadi penyakitnya, ada yang tidak gitu. Maka nih di sini yang paparan kelompoknya yang terpapar dan terjadinya penyakit itu A kita tulis. Habis itu terpapar tidak jadi penyakit B. Kemudian yang tidak terpapar terjadi penyakit C, tidak terpapar tidak terjadi penyakit itu D gitu. Boleh nanti dijumlahkan. Intinya ini dari atas ke bawah, kiri ke kanan ini hasil listnya sama. Nah, rumusnya odds ratio itu A dikali D dibagi B kali C. Tuh, rumusnya A kali D bagi B kali C. Kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soalnya, penelitian hubungan antara status gizi ibu hamil terhadap kejadian berat badan bayi rendah di wilayah A. Apabila pendekatannya case control, kemudian pengambilan sampel tidak random, sejumlah 60 responden. Maka analisis datanya dengan perhitungan OR, dia bilang soalnya. Nah, maka kita lihat status gizi ibu kurang, ada yang terpapar, ada yang tidak. Ini kurang, ini tidak gitu. Kejadian BBLR-nya, ada yang kejadian BBLR positif, ada yang tidak. Tadi ini di sini yang dia statusnya kurang dengan kejadian BBLR itu 14. Tuh ya. Nah, dimasukkan datanya, ini data yang didapat dari lapangan, dari pengamatan, baru kita hitung aja rumusnya. Gampang aja, tinggal A kali D, 14 kali 17, bagi 16 kali 3. Dapatlah hasilnya 4,95. Nilai OR ini tidak sama dengan 1, berarti itu ada hubungannya. Gitu. Kalau misalnya ditanya, bagi berapa odds rasionya, maka nilai odds rasionya adalah 4,95. Oke, dari sini kan bisa dilihat ya, ditarik kesimpulan kalau status gizi ibu kurang itu peluang untuk terjadinya kejadian BBLR-nya itu atau odds-nya itu 4,95 kali dibandingkan status gizi ibu yang baik. Tuh. Nah, sekarang kita lanjut ke cohort. Nah, cohort ini analisisnya menggunakan risk relatif atau RR.
Rumusnya, resiko pada kelompok terpapar atau pada kelompok intervensi gitu dibagi dengan resiko pada kelompok tidak terpapar. Itu ya. Rumusnya, RR sama dengan A bagi A plus B, C bagi C plus D. Jika nilai RR sama dengan 1, itu tidak ada hubungan. Jadi sama OR sama dengan 1, prevalensi risk atau PR sama dengan 1, RR sama dengan 1, itu menunjukkan tidak ada hubungan. Jika nilai RR-nya lebih dari 1, maka resiko penyakit itu lebih tinggi pada kelompok terpapar. Sedangkan jika nilai RR kurang dari 1, itu resiko lebih rendah pada kelompok terpapar. Tuh. Nah, ini contohnya. Jadi ketika kalian ingin melihat atau mengetahui hubungan antara pengaruh antara merokok dengan kejadian kanker paru gitu ya. Nah, kemudian tinggal dimasukkan dalam sini yang merokok, kejadian kanker parunya berapa? 9. Yang tidak merokok, kejadian kanker parunya 1. Itu. Kemudian, di sini yang merokok tapi tidak mengalami kanker paru 21. Yang kemudian yang tidak merokok, tidak kanker paru itu 59. Dijumlahkanlah. Nah, ini sama aja dari atas bawah, kiri kanan itu sama hasilnya seperti ini. Nah, baru kita kan mau mencarinya tadi ini nilainya RR. Nah, kemudian kita cari rasionya, jadi 9, ini kejadiannya 9 per 30, nih jumlahnya jadi 9 per 30 sama dengan 30%, kalau ini 1 per 60, 1,66% kejadiannya gitu. Nah, jadi ini untuk memudahkan menghitung. Tinggal kita masukkan rumus, RR tadi sama dengan A 9 per A plus B. Jadi 9 per 30, tinggal masukkannya, bagi, ini C plus D. 1 per 60 nih, ini tadi kita masukkan. Dapatlah nilai RR-nya 18. Ini dilihat, kita lanjutkan. Tadi nilai RR-nya kan lebih dari 1, karena 18 itu menunjukkan ada hubungan, di mana resiko penyakit lebih tinggi pada kelompok yang terpapar gitu. Jadi itu bacanya seperti itu. Oke, kita lanjut ke tahap pengujian data. Ini tahapannya. Jadi ada data, tadi kan ya, dari data itu kita lihat apa, dari data yang kita punya itu lihat skala datanya. Apakah skalanya interval atau rasio, ordinal atau nominal. Tuh, jika skalanya interval atau rasio, langkah selanjutnya adalah melihat distribusi data. Apakah datanya terdistribusi normal atau tidak normal. Jika datanya terdistribusi normal, langkah selanjutnya adalah kita menggunakan statistik parametrik. Statistik parametrik itu ada komparatif, korelasi, dan asosiasi. Sorry, saya ketinggalan. Ada asosiasi di sini. Itu pengaruh. Nah, ini juga sama, ketinggalan asosiasinya. Kemudian jika skala datanya tadi ordinal atau nominal, maka dia statistiknya non-parametrik. Kemudian jika tadi dia awalnya datanya interval rasio, kemudian dilakukan uji distribusi data. Ternyata distribusi datanya tidak normal, maka sama larinya nanti statistik non-parametrik. Tinggal dilihat apakah nanti tujuan ujinya komparatif, korelasi, atau asosiasi. Tuh. Ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahap pengolahan data atau analisis data. Yang pertama hipotesis, karena ini yang akan nanti menggiring kita maunya kemana sih? Apakah kita mau melakukan komparasi? Apakah kita mau menentukan korelasi, asosiasi? Jadi itu nanti yang hipotesis itu yang menentukan, mengarahkan kita kemana. Kemudian kita mengetahui hubungan antar variabel yang akan kita uji, mana yang independen, mana yang independen. Kemudian menentukan nilai kemaknaan atau nilai alfa. Jadi dalam suatu penelitian itu diperlukan taraf kepercayaan. Tingkat kepercayaan penelitian ini nanti akan jadi perhatian juga ketika orang membaca suatu penelitian kita, apakah tingkat kepercayaan kita itu tinggi atau rendah gitu. Semakin tinggi tingkat kepercayaan, maka semakin bisa data kita untuk digeneralkan ke populasi gitu. Nah, jika penelitian dilakukan di masyarakat atau di tempat yang sulit untuk melakukan kontrol terhadap variabel pengganggu secara ketat, jadi kita susah untuk melakukan kontrol terhadap variabelnya, maka nilai alfanya besar, 0,05 atau 0,1. Nah,
dengan 0,05 atau 0,1 ini tingkat kepercayaannya. Kalau 0,05 kemaknaan 0,05 itu tingkat kepercayaannya 95. Kalau tingkat kemaknaannya 0,1 tingkat kepercayaannya 90. Itu. Jika penelitian sangat memungkinkan melakukan kontrol terhadap variabel pengganggu, jadi kita bisa mengendalikan variabel pengganggunya, maka kita boleh menggunakan nilai kemaknaan itu semakin kecil. Semakin kecil nilai kemaknaan, maka tingkat kepercayaannya semakin besar. Jadi nilai tingkat kepercayaannya 0,01, itu tingkat kepercayaannya 99%. Jadi semakin bagus untuk digeneralkan ke populasi. Jika penerapan hasil menyangkut keselamatan manusia, maka perlu dipilih alfa yang lebih kecil. Tuh. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah skala data. Apakah skala data kita interval atau rasio, ordinal atau nominal? Setelah tahu skala datanya, maka distribusi datanya apakah terdistribusi normal atau tidak. Karena ini nanti akan mengarahkan kita menggunakan analisis yang sesuai itu yang mana. Apakah nanti menggunakan yang parametrik atau non-parametrik. Nah, uji normalitas, jadi untuk melihat apakah data itu terdistribusi normal atau tidak. Yang kita gunakan untuk uji normalitas itu salah satunya adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Jadi kita mau melihat kalau dia datanya terdistribusi normal, maka kita menggunakan parametrik selama skala datanya interval dan rasio. Tapi kalau distribusinya tidak normal, walaupun skala datanya interval rasio, tapi dia tidak normal, maka ini non-parametrik. Itu. Apalagi kalau skala datanya nominal ordinal, maka pasti dia larinya non-parametrik. Nah, ini cara ujinya. Kalau ini lebih ke cara ujinya ya. Jadi, buka program SPSS, klik variable view pada SPSS, kemudian pada kolom name itu ketik variabel yang akan kita lakukan pengujian. Setelah itu, klik variable view data, masukkan nilai dari variabel tersebut. Klik analyze non-parametric test 1 sampel KS. Klik 1 sampel KS, nanti akan muncul kotak di bawahnya. Baru pindahkan variabel yang akan diuji ke list variabel. Klik normal di tes distribusi, kemudian klik OK. Untuk uji normalitas, itu perlu diperhatikan ya, untuk uji normalitas maka nilai P itu lebih besar dari nilai alfa. Jadi jika nilai P-nya lebih besar dari nilai alfa, maka distribusi datanya normal. Nih. Tapi sebaliknya, jika P-nya kurang dari alfa, maka nilai distribusi datanya tidak normal. Oke, selanjutnya tadi tujuan uji kita apakah mau mengkomparasi, membandingkan, korelasi, melihat hubungan, regresi, melihat pengaruh. Sekarang kita bahas satu-satu. Untuk analisis komparatif. Komparatif berarti mengcompare atau membandingkan. Jadi analisis komparatif itu merupakan dugaan Jadi, analisis komparatif tadi merupakan dugaan terhadap perbandingan nilai dua kelompok sampel atau lebih. Jadi, kita membandingkan antara kelompok yang satu dengan yang lainnya. Boleh dua kelompok, boleh juga lebih, gitu. Yang dalam analisis komparatif membandingkan ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu kelompoknya yang mau kita bandingkan. Apakah kelompoknya itu berpasangan atau tidak berpasangan? Dikatakan berpasangan jika data kelompok yang dibandingkan itu dari saling ketergantungan. Tapi dia dikatakan tidak berpasangan jika data kelompok yang satu tidak bergantung pada kelompok yang lainnya. Nanti kita lihat di belakang. Oke, lanjut. Ini analisis korelasi dan regresi. Analisis korelasi dan regresi mungkin ketika dilihat sekilas nih, mirip gitu ya. Satu itu korelasi menghubungkan, yang satu itu regresi pengaruh. Dia mirip, tapi sebenarnya dia berbeda. Jadi analisis korelasi dan regresi itu dia berkaitan erat. Gitu. Jadi mereka berkaitan erat, tetapi secara konsep tuh beda. Nah, perbedaan mendasarnya, kalau korelasi ini hubungan, dia menganalisis tingkat hubungan. Kalau regresi itu pengaruh ya. Kalau korelasi itu boleh tidak bersifat kausal. Jadi dia boleh tidak bersifat sebab akibat. Tapi kalau regresi itu harus hubungan sebab akibat.
Kalau korelasi, itu tidak harus ada variabel bebas dan tergantung. Gitu. Tapi kalau regresi, itu harus ada variabel bebas dan tergantungnya. Itu ya bedanya antara korelasi dan regresi. Oke, kita lanjut ke sampel uji. Banyaknya jumlah sampel itu akan mempengaruhi pemilihan uji statistik. Ini tadi yang Ibu bilang, kelompoknya ada sampel bebas, ada berpasangan. Kalau sampelnya bebas, itu kelompoknya diukur sendiri-sendiri. Kalau sampelnya berpasangan, satu kelompok itu diukur berulang-ulang, lalu hasilnya dibandingkan. Ini contoh, ini kelompok satu ini tekanan darah sebelum intervensi. Ini kelompok pertama. Dikasih obat, kemudian di kelompok yang sama ini lagi, diukur lagi tekanan darahnya setelah diberi obat. Yang ini beda lagi kelompoknya. Ini ada kelompok A, ini kelompok B. Di kelompok B ini sama perlakuannya. Sebelum diintervensi diukur tekanan darahnya, habis itu dikasih obat, baru nanti diukur lagi setelah diintervensi. Nah, kalau yang dibandingkan itu adalah kelompok 1 ini, 1 dan 3, maka itu namanya sampel bebas, karena dia tidak saling berpengaruh. Tapi kalau yang dilihat itu 1 dan 2, gitu ya, maka ini namanya sampel berpasangan, karena saling berkaitan datanya. Itu artinya sampel bebas dan sampel berpasangan. Kita lanjut ke jumlah variabel. Untuk menghubungkan antar variabel, jadi ada satu variabel itu univariat, kalau dua variabel itu namanya bivariat, lebih dari dua variabel itu multivariat. Biasanya nanti ketika tadi Ibu bilang, contoh kita mau melihat pengaruh atau hubungan antara pengetahuan dengan kepatuhan. Nah, maka kalau ditanya yang data univariat itu yang mana? Univariat tadi kepatuhan sendiri, pengetahuan sendiri. Kalau bivariat tadi menghubungkan antara pengetahuan dengan kepatuhan. Nah, ini bivariat, berarti analisis data bivariat. Tapi kalau misalnya yang univariat, itu pengetahuan sendiri, si kepatuhan sendiri. Itu. Terus kita lanjut lagi ke varian. Nah, varian ini banyaknya variasi data. Variasi data ini nanti manfaatnya menentukan homogenitas data. Apakah data nanti homogen atau heterogen. Nah, jika kita akan melakukan uji komparatif, perlu uji homogenitas sebagai syaratnya dalam melakukan analisis independen sampel T dan ANOVA. Kalau kelompoknya itu cuma 2, maka independen sampel t-test. Kalau 3 kelompok, maka ANOVA untuk ujinya. Syaratnya itu harus dilakukan uji homogenitas, apakah datanya homogen atau tidak homogen. Bagaimana cara uji homogenitas? Sama tadi dengan menggunakan SPSS. Langkah awal SPSS itu sama semua. Jadi semuanya sama nanti ya. Bisa dibaca dan bisa dicontohkan juga. Kemudian nanti bisa buka program SPSS. Jadi buka program SPSS, baru klik variable view. Nah, itu sama. Pasti awal-awalnya kita ketik variable view. Itu nih selalu di awal. Kemudian nanti pada kolom name itu kita ketik variabel yang akan kita lakukan pengujian. Setelah kita ketik, baru kita masuk variabel view data. Baru masukkan nilainya. Nah, setelah masukkan nilainya, baru kita masuk ke analyze. Jadi di analisis pilih di atasnya itu klik analysis atau analyze. Baru pilih analyze compare mean independent sample t-test. Baru nanti pilih independent sample t-test, baru masukkan variabel yang akan kita teliti dan akan kita ukur. Kita pindahkan kolomnya, klik OK. Ini sama dengan distribusi data tadi. Kalau distribusi data pakai Kolmogorov-Smirnov, tapi kalau misalnya mau melihat homogenitas, itu pakai t-test dan ANOVA. T-test itu untuk 2 kelompok, ANOVA itu untuk 3 kelompok. Sama nih, nilai P-nya harus lebih besar dari alfa. Sama tadi juga normalitas, nilai P-nya harus lebih besar dari alfa. P lebih besar dari alfa, maka variasinya homogen. Tuh. Yang paling penting nih, bagaimana cara kita memilih uji statistik. Itu. Jadi nanti dari awal teman-teman itu perhatikan. Jadi nanti ketika kalian punya data tuh dianalisis, pertama yang kalian lakukan adalah lihat skala datanya. Ini sama kan kalian nanti outputnya bikin proposal ya. Nah, jadi ketika masuk ke bagian analisis data, ke bagian analisis data itu pertama kali yang kalian perhatikan adalah skala datanya. Apakah dia interval, atau rasio, nominal atau ordinal. Kalau tadi datanya misalnya interval atau rasio,
maka kita lanjut ke uji berikutnya, yaitu uji sebaran data. Apakah data yang terdistribusi normal atau tidak? Jika terdistribusi normal, maka analisis statistik kita menggunakan yang parametrik. Nah, kemudian berikutnya yang kalian lakukan, setelah tahu itu parametrik, maka tadi yang mau kita lihat itu apakah uji beda atau komparasi, hubungan korelasi, atau pengaruh regresi. Itu tahap yang harus kalian lakukan. Kemudian jika ternyata data kalian itu adalah data yang skala datanya nominal atau ordinal, maka tuh langsung aja larinya ke non-parametrik. Atau ternyata skala data kalian interval dan rasio, tetapi ternyata ketika uji distribusi data dia tidak terdistribusi normal, maka larinya juga sama ke non-parametrik. Setelah ke non-parametrik itu balik lagi sama, kita lihat tujuan ujinya, apakah komparasi, korelasi, atau regresi. Jadi itu tahapannya untuk kalian memilih nanti. Bu, misalnya, kalau parametrik ujinya apa? Non-parametrik apa? Nanti di belakang tuh sudah ada saya jabarkan satu-satu gitu sama caranya. Nah, sekarang kita bahas dulu uji beda komparasi. Ketika kita membandingkan atau mengcompare, maka tadi kelompoknya kan bisa 2 atau lebih. Nah, uji beda 2 kelompok, tadi kalian ingat ya ada kelompok bebas sama kelompok berpasangan. Jadi uji beda 2 kelompok, gitu cara menghafalnya, uji beda 2 kelompok dengan uji beda lebih dari 2 kelompok. Uji beda yang 2 kelompok itu ada bebas berpasangan. Yang lebih dari 2 kelompok juga sama, bebas dan berpasangan. Gitu. Contoh yang bebas nih, saya ulang lagi. Contoh yang bebas, kamu misalnya punya 2 sampel. Satu intervensi, satu kontrol. Yang intervensi itu dikasih obat misalnya. Dikasih obat hipertensi yang intervensi kelompok A, kita sebutnya kelompok A. Kelompok A, habis itu kita kasih obat. Yang kelompok A itu sebelum dikasih obat kita ukur, misalnya tekanan darahnya seberapa. Habis itu kita kasih obat. Ini, saya tuliskan supaya gampang. Ini tadi ada kelompok A, ada kelompok B. A ini intervensi, B ini kontrol misalnya. Nah, 2 kelompok ini perlakuannya sama. Yang ini kita ukur tekanan darahnya, dua-duanya. Nah, setelah kita ukur tekanan darah, yang kelompok A ini kan kita ada intervensi, maka kita kasih obat. Nah, yang ini kontrol, berarti misalnya ini tidak kita kasih obat, misal. Nah, habis itu kita ukur bagaimana tekanan darah setelahnya. Tuh, paham ya? Sampai sini. Untuk kelompok bebas, itu kita membandingkan antara pre nih sebelum yang kelompok B dengan yang kelompok A, atau posnya yang kelompok A dengan kelompok B. Jadi ini atas bawah gini. Itu namanya dia bebas, tidak berpasangan. Tapi kalau kelompoknya berpasangan, di kelompok yang sama. Jadi kita bandingkan pre and post dalam kelompok yang sama. Jadi pre sebelum intervensi kita bandingkan setelah intervensi pada kelompok yang sama. Itu namanya kelompok berpasangan. Itu. Kenapa ini ada? Karena dalam suatu penelitian itu tidak selalu ada kelompok kontrol. Jadi bisa aja di penelitian kalian itu hanya ada satu kelompok. Jadi misalnya cuma ada satu kelompok, kalian cuma menguji pada satu kelompok misalnya. Jadi di sini ada pre, intervensi, post gitu. Jadi cuma satu kelompok. Nah, ini namanya berpasangan. Tapi kalau kalian membandingkan 2 kelompok, ini dibandingkan dengan ini, namanya itu bebas. Tuh. Oke. Nah, ini saya resumkan gitu ya, pilihkan ya. Jadi ketika untuk uji beda 2 kelompok bebas, jika skala datanya nominal, maka yang bisa kalian gunakan adalah untuk skala data nominal, chi-square, atau continuity correction, atau Fisher exact. Nah, kemudian kalau skala datanya ordinal, maka bisa pakai Wilcoxon atau Mann-Whitney. Kalau skala datanya interval rasio, t-test independent sample. Gitu. Kalau misalnya Bu, dia interval atau rasio, tetapi datanya non-parametrik gitu. Interval atau rasio, tapi ternyata dia
distribusi datanya tidak normal, bagaimana? Maka turun 1. Berarti kalau interval dia turunnya ke ordinal, maka kita pakai yang ordinal. Jadinya kan non parametrik. Gitu. Kemudian untuk uji beda dua kelompok berpasangan, untuk nominal pakainya McNemar, untuk ordinal pakainya Wilcoxon. Gimana Bu cara ujinya nanti? Ibu jelaskan di belakang satu-satu. Kemudian untuk parity test, itu untuk skala data, interval, dan rasio. Oke, next. Ini uji beda lebih dari dua kelompok bebas. Tadi kalau dia nominal, maka K-square. Kalau ordinal, Kruskal-Wallis. Kalau interval rasio, pakai ANOVA one way. Tuh. Ini untuk uji beda lebih dari dua kelompok berpasangan. Nominalnya pakai Cochrane. Ordinalnya pakai Friedman. Dan interval atau rasionya pakai ANOVA one way. Jadi sama aja mau dia kelompok bebas atau kelompok berpasangan. Oke, lanjut. Ini uji korelasi. Korelasi melihat hubungan. Kalau skala datanya interval rasio, maka pakai Pearson. Kalau ordinal pakainya Rang-Spearman. Kalau nominal pakainya K-square atau koefisien kontingensi. Nah, ini uji pengaruh. Uji pengaruh ini bisa menggunakan regresi logistik sederhana, atau regresi ordinal, atau regresi linear sederhana, regresi linear berganda, atau regresi logistik berganda. Gimana sih Bu tahu itu berganda atau sederhana? Nah, ini bisa dilihat dari sini. Kalau hubungan antara variabel independen dan variabel dependennya itu langsung, nih, jadi hubungannya antara variabel independen dengan variabel dependen, jadi ada dua yang kita hubungkan ya, independen-dependen itu sederhana. Jadi kita pakai yang sederhananya seperti ini. Tapi kalau dia banyak variabel independennya, jadi ada beberapa variabel, tapi outputnya cuma satu, maka itu berganda. Contoh ini ada 3 intervensi misalnya. Outputnya sama, maka itu dia berganda. Nah, terus Bu, kapan kita pakai yang logistik, kapan kita pakai yang ordinal? Kita lihat di sini. Kalau misalnya untuk yang logistik itu skala data variabel independen. Jadi kalau yang untuk pengaruh ini harus ada dua ya, ada independen, ada dependen gitu. Tadi syaratnya itu. Kalau untuk yang pengaruh logistik ini, independennya itu bebas, skala datanya mau apa itu bebas. Tapi skala data variabel dependennya itu nominal, maka dia pakainya logistik sederhana. Tuh. Kalau regresi ordinal, itu skala data independennya ordinal, dependennya juga ordinal, sama-sama ordinal. Kalau dia regresi linear, ini linear ya. Kalau linear itu mainnya interval atau rasio. Tapi kalau logistik mainnya bebas skalanya. Untuk independennya itu. Kemudian kalau regresi linear sederhana, skala data variabelnya itu juga sama, interval atau rasio. Nah, kalau regresi linear berganda, ini skala data variabel independennya interval atau rasio. Kemudian dependennya ini semuanya harus interval atau rasio. Tuh, jadi gampangnya gini, kalau logistik itu skala datanya mainnya nominal ordinal, tapi kalau linear itu mainnya interval rasio. Tuh, itu gampangnya. Kita masuk ke uji statistik. Uji statistiknya tadi kan ada yang non parametrik, ada yang parametrik. Ini memilih aja sebenarnya. Kalau dia non parametrik apa, parametrik apa. Kalau non parametrik itu kurang lebih ada sekitar 6 uji gitu ya, tergantung nanti tujuannya apa. Yang pertama kita ke uji korelasi Spearman-Rank Tauro. Namanya korelasi, berarti kita mau melihat hubungan nih, jelas nih. Berarti di tujuan uji itu komparasi. Nah, uji korelasi Spearman-Rank itu mengukur tingkat atau eratnya hubungan antara dua variabel yang berskala ordinal. Korelasi Spearman-Rank itu hubungan berskala ordinal. Caranya seperti apa? Ini menggunakan SPSS ya. Sama tadi di awal tuh selalu buka SPSS, variabel view. Pada kolom name-nya itu diketik variabel yang akan dilakukan uji. Kemudian klik variabel view data, setelah itu masukkan nilai, itu selalu sama. Yang membedakan itu hanya di tahap ketiganya nih, ketika mengklik analisisnya. Nah, di sini untuk yang Spearman-Rank, korelasi Spearman-Rank itu langsung klik analyze correlate bivariate gitu. Kemudian nanti diklik bivariate-nya, masukkan variabel yang akan diteliti,
Kemudian pilih uji yang sesuai, yaitu uji Spearman. Kemudian klik OK. Nah, baru nanti kesimpulannya, P-nya itu kurang dari alfa atau lebih dari alfa. Ada hubungan kalau nilai P-nya kurang dari alfa. Jadi ketika kita sudah masuk ke uji statistiknya, untuk mengambil satu kesimpulan penelitian, itu nilai signifikansinya, P itu nilai signifikansi ya, itu kurang dari nilai kemaknaan. Jadi, kalau misalnya tingkat kepercayaannya 95%, maka kemaknaannya itu 0,05. Maka nilai signifikansi ini harus kurang dari 0,05, baru menunjukkan ada hubungan. Ingat bedanya. Kalau dia normalitas atau dia homogenitas, yang bagus itu P-nya lebih dari alfa. Tapi, kalau kalian menarik kesimpulan hasil uji kalian, mau melihat apakah ada hubungan, apakah ada perbedaan, apakah ada pengaruh, itu dilihat nilai signifikansinya itu kurang dari alfa. Tuh. Jadi kalau dia kurang malah ada hubungan, itu ada perbedaan dan ada pengaruh. Tapi kalau di distribusi data tadi itu P-nya lebih dari alfa. Tuh. Oke, yang kedua, ini non-parametrik uji chi-square atau chi-kuadrat. Untuk uji chi-square ini bisa dua, jadi bisa melihat hubungan dan dia bisa melihat perbedaan. Tapi skala datanya nominal. Cara ujinya gimana? Sama, bedanya hanya ketika analis deskriptif, itu diklik analis deskriptif statistik cross tab. Kemudian klik cross tab, masukkan variabel yang akan diteliti. Habis itu klik statistik, baru pilih chi-square dan kontingensi koefisien. Baru klik OK. Nanti dilihat P-nya kurang dari alfa atau tidak. Jika kurang dari alfa, berarti dia ada hubungan atau ada perbedaan. Kemudian nilai kontingensi koefisien, ini untuk apa? Itu untuk melihat keeratan hubungan antara variabel. Semakin mendekati nilai 1 kontingensi koefisiennya, maka itu hubungannya berarti semakin erat atau perbedaannya semakin erat. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu analisis regresi logistik. Namanya regresi berarti yang dilihat adalah pengaruh. Pengaruh berarti ada dua variabel, ada independen, ada dependen. Cara ujinya sama, bedanya hanya di analisis ini. Nah, jadi klik analisis regresi binari logistik, kemudian pilih binari logistik, masukkan variabel yang akan diteliti, klik kategorikal, kemudian pindahkan variabel independen ke kolom, klik continue, klik OK. Lihat lagi nilai signifikansinya. Kalau dia kurang dari alfa, maka ada pengaruh. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke regresi logistik berganda. Ini sama aja sebenarnya dengan yang logistik. Bedanya hanya di tahap sini. Kalau yang regresi logistik berganda itu ada pilihan backward walk. Tapi kalau yang di regresi logistik sederhana itu nggak ada. Itu ya, itu bedanya. Tuh. Sama nanti dilihat nilai P-nya. Jika kurang dari alfa, maka ada pengaruh. Tuh. Oke, lanjut kita ke ini analisis regresi logistik sudah. Logistik berganda sudah, kita lanjut ke yang non-parametrik yang Wilcoxon. Wilcoxon, untuk uji Wilcoxon ini untuk melihat komparasi atau perbedaan pada satu sampel berpasangan. Jadi ini pada kelompok berpasangan kita pakainya yang Wilcoxon. Prinsipnya itu menguji apakah ada perbedaan dampak dari dua perlakuan misalnya. Nah, jadi ini sampelnya berpasangan. Yang satu dua perlakuan itu apa maksudnya? Yang satu tadi sebelum diberi intervensi, yang satu setelah diberi intervensi. Kan beda tuh, itu udah dua perlakuan. Itu maksudnya. Tadi contohnya satu kelompok nih, kelompok A. Kemudian ini kita kasih edukasi misalnya. Ini kita kasih edukasi. Oke, sebelum kita kasih edukasi, kita nilai pengetahuannya. Baru kita kasih edukasi. Baru habis itu kita lagi pengetahuannya. Ini kan ada dua perlakuan. Yang ini dikasih edukasi, yang tidak dikasih edukasi. Nah, itu maksudnya. Cara ujinya sama, pakai SPSS juga. Terus, ini sama sampai tahap sini, beda itu pasti di analisisnya sini.
Nah, kalau yang Wilcoxon itu klik Analyze Non-Parametric Test to Relate Sample, kemudian klik To Relate Sample, baru pindahkan variabel yang akan diteliti. Selanjutnya nanti kita pilih Wilcoxon. Klik OK, bakal lihat nilai signifikansinya. Jika kurang dari alfa, maka menunjukkan ada perbedaan. Oke, lanjut ke Friedman Test. Friedman Test ini uji komparasi satu sampel berpasangan. Nah, tapi untuk membandingkan lebih dari 2 pengamatan atau lebih dari 2 perlakuan yang berasal dari satu sampel. Kalau ini tadi Wilcoxon itu satu sampel berpasangan tapi hanya ada 2 perlakuan. Kalau ini lebih dari 2 pengamatan. Misal tadi ini kelompok A, kita ukur pengetahuannya sebelum diberi edukasi. Kemudian ini diberi edukasi yang pertama, bagaimana pengetahuannya. Kemudian lagi diberi edukasi lagi misalnya. Kalau ini bisa edukasi dengan leaflet, ini edukasinya bisa dengan buklet atau seperti apa. Baru diukur lagi pengetahuannya. Nah, ini kan ada lebih dari 2 pengamatan. Pengetahuan di sini 1, 2, 3. Nah, kalau seperti ini kita pakainya yang Friedman Test. Caranya seperti apa? Sama aja sampai yang variable view ya. Membedakan itu ketika analisisnya saja. Masuknya analisis non-parametric test ke relate sample. Baru nanti pilih ke relate sample, pindahkan variabel, pilih test Friedman. Setelah itu klik OK, baru lihat signifikansinya. Jika dia kurang dari alfa, maka itu ada perbedaan. Itu. Oke, ini uji statistik dan parametrik yang Wilcoxon-Mann-Whitney, yang U-test ya, ini untuk 2 sampel bebas. Kalau yang ini Wilcoxon-Sekring test, ini untuk 1 sampel berpasangan. Jadi ini sampelnya berpasangan, yang Wilcoxon-Sekring test, sedangkan kalau untuk Wilcoxon-Mann-Whitney, ini untuk 2 sampel bebas. Jadi membandingkan 2 sampel bebas. Cara ujinya sama aja. Nanti yang membedakan di sini, diklik Analyze Non-Parametric Test to Independent Sample, kemudian klik To Independent Sample, pindahkan variabel yang akan diteliti, pilih Grouping Variable, pilih tes tipe di Mann-Whitney U, baru klik OK. Jika signifikansinya kurang dari alfa, maka ada perbedaan. Tuh. Kemudian ini Kruskal-Wallis. Jadi ini Kruskal-Wallis tes. Nah, ini uji komparasi lebih dari 2 sampel bebas. Kalau Mann-Whitney U-test, ini untuk membandingkan 2 sampel bebas. Kalau yang Kruskal-Wallis test, ini lebih dari 2 sampel bebas. Gitu. Cara ujinya sama, jadi di sini juga sama. Analisis non-parametric test K independent sample. Nah, ini sama. Kalau ini 2 independen, kalau ini K independen, kalau yang Kruskal-Wallis. Baru klik K independent sample, pindahkan variabelnya, isi define range-nya, kemudian pilih tes tipe Kruskal-Wallis H. Klik OK, kemudian lihat nilai signifikansinya. Jika signifikansinya kurang dari alfa, maka ada perbedaan. Tuh. Oke, kita masuk yang ke parametrik. Yang parametrik yang pertama ada uji korelasi Pearson. Namanya uji korelasi, maka dia melihat hubungan antara 2 variabel. Tipe korelasi atau hubungan itu ada 2. Ada yang korelasi positif, ada yang negatif. Range korelasi itu antara 1 sampai dengan min 1. Semakin mendekati 1 atau mendekati min 1, itu hubungan antara 2 variabel semakin kuat. Semakin mendekati 0, semakin lemah. Jadi menurut Sugiono, dalam menginterpretasikan koefisien korelasi sebagai berikut. Kalau semakin mendekati 0 sangat lemah, semakin mendekati 1 itu sangat kuat. Ini bisa dibaca. Bagaimana cara kita melakukan uji korelasi Pearson? Sama nih, buka SPSS. Nah, nanti klik Analyze Correlated Bivariate, kemudian klik Bivariate, pindahkan variabel yang akan diteliti, pilih Correlation Coefficient Pearson, kemudian pilih uji yang sesuai pada Correlation Coefficient yaitu Pearson, kemudian klik OK. Jika nilai P-nya kurang dari alfa, itu maka ada hubungan. Tuh yang untuk korelasi Pearson. Selanjutnya, uji korelasi parsial. Ini juga sama.
dengan uji korelasi Pearson untuk melihat hubungan. Tapi bedanya, kalau ini hubungannya antara dua variabel, yang mana variabel lain itu yang dianggap memiliki hubungan atau memiliki pengaruh dikendalikan. Jadi disebut sebagai kontrol. Kalau yang Pearson tadi itu variabel lain yang mengganggu itu tidak dikendalikan. Tapi kalau di korelasi parsial ini dikendalikan. Gitu. Cara ujinya sama, yang membedakan hanya di analyze tadi. Ini analyze correlated parsial. Kemudian klik parsial, pindahkan yang akan diteliti, oke, selesai. Jika nilai signifikansinya kurang dari alfa, maka ada hubungan. Jadi bisa pilih ya. Kalau yang parametrik, kalau dia tidak dikendalikan variabel lainnya, maka pakai korelasi Pearson. Tapi kalau ada variabel yang dikendalikan, maka pakai uji korelasi parsial. Oke, lanjut. Ini uji regresi linear sederhana. Regresi berarti kita lihat pengaruh. Uji regresi linear sederhana berarti ini membandingkan variabel bebas terhadap variabel independen. Caranya juga sama. Tahap awalnya, kemudian baru yang membedakan di analisisnya. Klik analisis regresi linear, klik linear, masukkan variabel yang akan diteliti, kemudian klik statistik, klik case-wise diagnostic, klik all case, klik continue, klik OK. Jika nilai P-nya kurang dari alfa, maka itu ada pengaruh. Tuh. Ini uji regresi linear berganda, jadi mempelajari pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel dependen. Nah, ini sampai yang ketiga, jadi sama. Nih ya, regresi linear sama, kemudian klik linear juga sama. Yang membedakan di sini. Kalau di sini, setelah kita klik linear, itu kan kita lakukan klik statistik baru case-wise diagnostic. Kalau di sini kita klik statistik, kita klik yang Durbin-Watson. Gitu. Jadi untuk uji kebebasan sisaan dan klik case-wise diagnostic untuk menguji multikolinearitas antar variabel. Itu. Baru klik menu plot, pindahkan SD reset ke kotak Y dan ZPRet ke kotak X gitu untuk membuat nilai sisaan. Pada kotak standarisasi plot, klik histogram dan normal probability untuk melihat kenormalannya. Baru klik OK. Baru nanti lihat signifikansinya. Jika kurang dari alfa, maka ada pengaruh. Ini uji statistik parametrik yang untuk perbedaan, yaitu uji T sampel berpasangan. Uji T itu untuk mengetahui perbedaan. Jadi sampelnya berpasangan berarti dia mengetahui yang sebelum dan setelah intervensi. Syaratnya di sini minimal data interval dan datanya terdistribusi normal. Cara ujinya sama ya, tinggal klik analyze compare mean per sample t-test, kemudian klik mean per sample t-test. Selanjutnya masukkan variabel yang akan diteliti, kemudian nanti ada option dan isi dengan confidence interval 95% kalau tingkat kepercayaannya 95%, tergantung tingkat kepercayaannya. Klik OK, kemudian jika nilai P-nya kurang dari alfa, maka itu menunjukkan ada perbedaan. Ini uji T 2 sampel bebas. Kalau ini sampel berpasangan, kalau ini 2 sampel bebas. Gitu ya, beda ya. Nah, ini sama, nanti di sini dia beda itu mulai di sini. Jadi diklik analyze compare mean independent sample t-test gitu ya. Kalau ini paired sample t-test. Kalau ini independent sample t-test. Kemudian klik independent sample t-test, pindahkan variabel yang akan diuji ke tes variabel dan kelompok pada grouping variabel. Kemudian klik define group dan ketik 1 dan 2. Kemudian klik continue, klik OK. Jika P-nya lebih dari 0,05, kalau kita mau lihat homogenitas, homogen. Gitu ya. Jadi kita lihat homogenitasnya dulu untuk 2 sampel bebas. Kalau dia homogen, maka nilai signifikansi yang kita baca itu yang baris pertama. Jika kurang dari alfa 0,05, ada perbedaan. Tapi jika uji homogenitasnya itu tidak homogen atau heterogen, maka yang kita lihat baris kedua, nilai signifikansinya. Apakah P-nya juga kurang dari alfa atau tidak? Jika kurang dari alfa, berarti ada perbedaan. Jadi kita baca kalau di yang uji T2 sampel bebas, ini ada 2 baris untuk nilai P-nya. Jadi ada signifikansi di baris 1 dan baris 2. Kalau dia
homogen yang kita baca baris 1, kalau dia heterogen yang kita baca baris 2. Tuh. Nah, ini analisis varian satu arah atau one way ANOVA. Ini untuk mengetahui perbedaan perlakuan pada dua sampel atau kelompok perlakuan. Oke, sorry, ini untuk melihat lebih dari 2 sampel. Jadi bisa 3 kelompok perlakuan atau lebih. Ini ketinggalan pada lebih dari 2 sampel, jadi bisa 3 atau lebih gitu. Caranya, nanti yang diklik itu Analyze Compare Mean Independent One Way ANOVA, kemudian klik One Way ANOVA, masukkan variabel yang akan diuji ke kolom dependent list, dan kelompok ke kolom faktor. Klik Option, pilih Homogeneity of Variant Test, klik Continue, klik OK. Jika nilai P-nya lebih dari alfa, maka ini homogen datanya. Maka uji ANOVA-nya bisa dilanjutkan. Tapi jika nilai kemudian selanjutnya, setelah kita tahu, kan boleh dilanjutkan nih datanya. Kalau kita ujinya ternyata dia tidak homogen, maka larinya dia non-parametrik nanti ujinya. Kalau dia homogen, maka nilai P-nya kita lihat kurang dari alfa atau tidak signifikansinya. Jika kurang dari alfa, maka itu ada perbedaan. Kemudian, untuk melihat kelompok mana yang berbeda, maka dilanjutkan dengan uji perbandingan berganda dengan klik Post Hoc Multiple Comparison. Kemudian pilih LSD atau SAFE atau Duncan. Itu baru klik OK. Kemudian ini yang analisis varian dua arah. Kalau tadi satu arah, ini dua arah, two-way ANOVA. Itu. Ini mengetahui pengaruh perlakuan juga sama, tetapi ini dikelompokkan menurut karakteristiknya. Jadi dalam analisis ini ada 3 jenis, tergantung pengelompokannya, apakah subjeknya, blok desain, atau faktorial. Kalau ANOVA sama subjek, maka dia menganalisis pengaruh perlakuan yang diberikan kepada subjek percobaan, di mana setiap subjek mendapatkan perlakuan lebih dari satu perlakuan dalam satu percobaan yang sama. Kemudian ada ANOVA Block Design, ini unit perlakuan yang berbeda-beda. Jadi unit perlakuannya yang berbeda-beda, kalau ini subjek yang beda-beda, kalau ini intervensi yang berbeda-beda. Kemudian ini ada ANOVA Faktorial, yaitu menguji pengaruh masing-masing faktor dan interaksi antar faktornya. Tuh. Ini cara ujinya. Sama aja, nanti di sini diklik Analyze General Linear Model Repeat Measure, kemudian klik Repeat Measure, klik dalam kolom Within Subject Factor Name, metode variabel yang akan diukur, kemudian ketik Number of Level 3, karena ada 3 metode, baru klik Add, dan Define. Masukkan variabel ke kolom Within Subject Variable, klik Option, klik Descriptive Statistic, klik OK. Jika nilai P-nya kurang dari 0,05, maka itu ada pengaruh. Tuh. Nah, sudah selesai untuk uji yang parametrik. Jadi untuk analisis data selesai. Jadi saya harapkan kalian tidak sampai di sini, kalian tidak sampai untuk melakukan analisis data, tidak sampai menghitung SPSS. Tetapi setidaknya kalian tahu rencana analisis data yang kalian lakukan itu apa. Tuh.